video. He works for me. He's my top editor. He manages our entire editing team. Tapi kamu lupa, kamu buka course dulu, inget kagak? Gua nggak buka les online berbayar dan segala macamnya nggak, pure bisa kalian akses gratis. Halo semuanya, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang PB saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, jangan menyerah. Terlalu bersemangat itu ya. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana klarifikasi dari bos Lookerfeller. Kemarin kan Lookerfeller itu sempat heboh ya. Hebohnya kenapa sih? Ya udah, kalian mungkin bisa nonton video aku yang ini untuk pembahasan lengkapnya. Dan terbaru teman-teman, untuk bos dari Lookerfeller ini sudah buka suara dan juga memberikan klarifikasi bahwa untuk Lookerfeller itu emang bekerja untuk mereka. Kalau tidak salah nama perusahaannya adalah Claplin Media. Adapun sang bos sendiri itu seperti bingung ya teman-teman ketika dia itu mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari netizen tentang ayo dong jelasin tentang Lookerfeller, benar nggak sih dia itu kerja untuk kamu? Pokoknya beliau ini diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana Lookerfeller, apakah dia bekerja untuk mereka atau enggak. Dalam video tersebut mereka mengatakan bahwa Lookerfeller bekerja untuk mereka dan Lookerfeller ini merupakan top editor dan mengelola seluruh tim penyunting. Dicatat, mengelola seluruh tim penyunting. Ini ya guys, videonya dapat kalian nonton sendiri deh. That was created by this person, Alvin. So apparently he's been talking about my small business to his Indonesian audience. And I started doing some more digging to find out why. Now, I don't speak the language, but I can tell he's talking about my business. And then I see it. I know this guy in the video. He works for me. He's my top editor. He manages our entire editing team. What's he doing in this video? I don't understand what's being said, but I can tell what's being said isn't good. The whole story starts to unravel. Looker. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari si bos yang mengatakan bahwa Lookerfeller emang kerja untuk gua. Selain itu dia juga meminta agar Alvin itu dapat meminta maaf kepada Lookerfeller. Terlebih beberapa belakangan terakhir, Looker juga dihadapkan dengan berbagai komentar yang nggak baik. Lebih lanjutnya, sang bos mengatakan seperti ini guys, dapat kalian simak ya. And I don't really care if people talk because we're busy. But it became personal to me when I saw how much it was affecting Looker's mental state. This last week has taken a real toll on him. He's a really important key part of our team. He's a fantastic human being, somebody that I feel really privileged to know. So while this whole thing doesn't mean a whole lot to me, I do think that Alvin, I think he owes Looker an apology. And then I think Alvin should just leave him alone. Because you would not believe the messages that I'm getting from complete strangers that are coming to my account because of this video that this Alvin created. Because the main points that he's getting attacked over is that he's not working for somebody in the United States, that he's not making the money that he says that he's making. People are saying there's no way he's a manager in any kind of US-based organization. And he's the guy that's running the entire show for editing for us. People who I don't even know are demanding that I tell them how much I'm paying Looker, whether or not he actually works for me, when I hired him, how I pay him, who he banks with. And the answer to all of this is that it's none of anybody's business, unless Looker wants it to be. And my advice to Looker as a 19, 20-year-old kid who's started a career in a very strong position with a lot of talent under him, my advice to him is don't really waste your time with all of this. We're building something here. You're a big part of it. And this is just beginning. And my advice to the... Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pernyataan dari bosnya Lookerfeller. Salah satu poinnya tadi adalah seperti mengatakan bahwa Alvin itu berhutang permintaan maaf kepada Lookerfeller. Karena mereka merasa bahwa dari video yang dibuat oleh Alvin ini membuat Lookerfeller itu juga mendapatkan kritikan dari orang-orang. Karena banyak banget yang merasa bahwa Lookerfeller itu telah berbohong. Dan juga banyak banget netizen yang sudah menyerang Lookerfeller. Dan kalau aku lihat di sini kayaknya ada misinformasi gitu nggak sih guys? Karena seperti yang aku lihat di video yang kemarin nih, ada salah satu poin dari video yang sudah dibuat oleh Alvin itu kayak mengatakan tentang kerja full time. Itu nggak dibahas di video klarifikasi tadi tentang masalah full time-nya. Itu nggak dibahas teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton nih bagaimana pernyataan dari Alvin yang membahas tentang full time itu. Dan yang keempat, gue sendiri udah 5 tahun tinggal dan kerja di Amerika. Di Amerika itu susah banget dapat kerja kalau lu bukan citizen atau punya green card. Kalau lu bisa dapat kerja, itu juga palingan remote dan 4 proyek. Dan dapatnya dari website seperti Fiverr. Jadi nggak full time yang seperti yang dibilang India. Dan kalau lu bisa dapat kerjaan full time juga, ya pasti juga bukan graphic designer atau video editing. Karena perusahaan Amerika ini tuh harus nge-proof bahwa mereka itu nggak bisa nge-hire orang lain selain lu di kerjaan lu itu.
Dan ini hukumnya. Jadi kalau kerjaan lu kayak graphic designer sama video editing yang udah banyak banget orang bisa, ya lu nggak mungkin dikasih visa kerja. Oke teman-teman, itu adalah poin yang aku maksudkan tentang masalah full time. Itu nggak dijelaskan secara rinci dalam video klarifikasi tadi, yang mana menurut aku itu penting banget untuk dibahas. Oke, itu penting banget. Untuk masalah Looker Peller kerja di sana, bener kerja di sana guys. Tapi apakah full time atau enggak, itu belum dijelaskan. Dan jujur, aku nggak berniat sama sekali untuk ngebela Bro Alpin, nggak sama sekali. Tapi berdasarkan video yang dibuat oleh beliau, dia itu seperti menekankan loh sama orang-orang supaya kita itu bisa lebih cross check gitu loh guys, sebelum kita itu menerima informasi. Entah informasinya dari A, dari B, atau dari Looker Peller. Jangan kita terima langsung tanpa ngecek lagi apakah benar seperti itu kenyataannya atau bagaimana. Itu guys, poin dari video yang sudah dibuat oleh Alvin. Jadi warga TikTok stay smart ya, apalagi lu yang masih muda-muda. Banyak banget misinformasi di luar sana. Dan teman-teman, gak hanya tentang masalah full time ini aja, netizen juga menyoroti tentang bagaimana statement dari Looker Peller. Jadi bosnya itu nanya nih sama Looker gitu, kamu buat video ini atau buat video tentang dia yang kerja di Amerika ini, itu buat motivasi orang kan, itu buat menginspirasi orang kan supaya hidupnya lebih baik, bukan untuk buka kursus atau buka kelas kan, atau semacamnya kan. Terus Looker mengatakan yes, absolutely, atau dalam kata lain dia membuat video tentang dia yang kerja di Amerika ini untuk memotivasi orang atau menginspirasi orang-orang gitu guys, bukan untuk membuka kelas atau buka kursus dan semacamnya. Untuk lebih jelasnya langsung aja ya teman-teman lihat seperti apa video tersebut. Luker, so what is going on here? I've got hundreds of messages. Like, I can't go live without people blowing up the comments, demanding an explanation from me. They're mentioning your name. I have no idea what's going on. I don't want to jump to conclusions or anything, but tell me what is going on. I mentioned in the video that I work remotely for your company. I'm talking about how people could do the same. And people blew it up a bit remotely, don't like and harassed. Yeah, I know. I'm getting harassed. Okay, so just to clarify, you're just creating this content, encouraging people in your country to work remotely and improve their lives. You're not like selling a course. You're not doing anything like that. Yes, absolutely. This whole Dapat dicatat, yes, absolutely kata Looker Peller. Dan teman-teman, pada akhirnya statement dari Looker Peller ini membuat netizen mengkritiknya lagi. Karena menurut mereka ya, Looker Peller itu pernah membuka kelas. Salah satunya adalah netizen ini guys. Coba kalian dengarkan ya bagaimana statementnya. You're not like selling a course. You're not doing anything like that. Yes, absolutely. Tapi kamu lupa, kamu buka course dulu, inget kagak? Kamu tuh masih buka course, bahkan sampai ada video Alvin yang pertama pun kamu masih ada course, nyantumin link course kamu di bio Instagram kamu, di profil Instagram kamu. Tapi karena kamu nyindir si Alvin soal dia buka course, akhirnya kamu take down, gak lagi. Padahal aku inget banget, aku pernah ngeklik dan itu 7 jutaan. Ingat gak Raffi, lo ke bos lo aja bohong, apalagi kita yang gak kenal anjir. Apalagi kebohongan mesti spill biar kita tenang dengan oh berarti benar bohong gitu. Kalau masalah manajer mah ya aku tahu itu bisa aja, karena aku juga pernah kerja remote, jadi itu istilah big deal. Yang big deal tuh kamu bohong. Ini satu video guys, ada juga beberapa konten kreator yang menyatakan dia berbohong masalah enggak buka course. Namun nih guys, dalam video klarifikasi yang sebelumnya yang sudah dibuat oleh Looker Peller beberapa bulan yang lalu, dia juga sempat membahas nih teman-teman tentang motivasinya membuat video tentang dirinya yang bekerja remote di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa dirinya pure membuat video itu untuk menginspirasi banyak orang, dan dia juga enggak buka les ataupun semacamnya. Jadi gue buat video klarifikasi di sini karena udah banyak banget orang yang mulai neror gue di WhatsApp dan bikin gue nggak tenang. Halo, gue adalah Looker Peller dan gue adalah orang yang videonya sempat viral beberapa hari yang lalu. Apakah benar gue seorang manajer? Benar, gue adalah seorang manajer dari salah satu company agensi berbasis multimedia yang ada di Amerika. Dan apakah benar gaji gue segitu? Yap, benar, dan itu adalah gaji gue setelah potongan pajak dari Amerika. Jadi sedikit cerita, gue ini bekerja sekalian sambil kuliah dan itu padatnya udah cukup numpuk. Dan gue tetap menyempatkan diri gue untuk membuat video, ajakan dan tutorial buat teman-teman di luar sana untuk bekerja remote dengan gajian lebih tinggi, dan gue sediakan video-video tersebut secara gratis. Gue nggak buka les online berbayar dan segala macamnya, nggak, pure bisa kalian akses gratis. Tujuan gue sesimpel itu. Namun yang gue sayangkan adalah banyak orang yang ternyata malah turn back mengancam gue, dan banyak banget komentar negatif di video tersebut. Sebenarnya gue nggak concern dengan komentar-komentar tersebut karena nggak ngaruh juga ke gue. Yang jadi permasalahan gue adalah banyaknya orang
orang yang mulai neror-neror melalui nomor WhatsApp gua. Mungkin mereka mendapatkan nomor WhatsApp gua dari website portofolio yang gua sebarkan sebelumnya secara publik. Namun malah disalahgunakan oleh orang ini untuk mengancam gua secara personal, dan ini ngebuat pressure kepada gua. Tujuan gua murni, cuma pengen ngebantu kalian agar kalian itu bisa dapat gaji lebih tinggi dengan cara bekerja remote. Sebelumnya gua mohon maaf kalau penggunaan gua di video tersebut atau penggunaan data di video tersebut menyinggung kalian atau merusak ego kalian. Gua paham dengan hal itu dan gua mohon maaf sedalam-dalamnya. Cuma let's say, gua sadar dengan concern kalian. Gua akan share profil kerja gua dan portofolio gua di story di sebelah, jadi kalian bisa cek dan kalian verifikasi sendiri. Yang gua harapkan setelah video ini kalian tidak perlu meneror-neror gua lagi, karena gua udah buktikan kepada kalian tentang kredibilitas pekerjaan gua. Jadi jangan lupa follow dan see you next time. Jadi gimana nih guys, untuk Luker Peller mengatakan bahwa dirinya itu nggak membuka les, tapi beberapa netizen menuduhnya bahwa dia itu pernah membuka course ataupun les dan semacamnya. Yang bener gimana ya? Apakah kalian Luker Peller perlu memberikan klarifikasi lagi terkait tuduhan membuka course dan semacamnya ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan menurut aku secara pribadi nih, kalau Luker Peller mau buka course, buka kelas atau semacamnya, kayaknya nggak masalah juga sih ya teman-teman ya. Tapi ada tapinya nih. Mungkin Lukerfeller nggak hiperbola deh terhadap beberapa hal dan juga menyampaikan apa yang benar dan juga tidak. Kesimpulan dalam video kali ini adalah yang pertama, untuk Lukerfeller itu benar-benar bekerja sebagai manajer, bahkan top editor di perusahaan Amerika tersebut teman-teman. Namun nih guys, dalam video tadi ada beberapa hal yang belum dijelaskan oleh si bosnya, yaitu tentang masalah full time. Yang mana menurut aku ini juga penting banget untuk dibahas. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Mr. K pamit dan aku juga mohon maaf kepada semua orang jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada misinformasi, mohon koreksi guys. Oke, koreksi aku kalau aku ada kesalahan. See you next time di video berikutnya dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Goodbye.